Simposium 7 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. David Hutagaol, spesialis bedah toraks kardiovaskular. Berikut CV singkat dari Dr. David. Dr. David Hutagaol, spesialis bedah toraks kardiovaskular, konsultan, FIH, lahir di Balige 17 Agustus tahun 1980. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang tahun 2006, menyelesaikan spesialis BTKV dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2015, dan menjadi konsultan BTKV Vaskular Endovaskular tahun 2001. Saat ini beliau bekerja sebagai dokter BTKV di RSCM FKUI, Rumah Sakit Omni Pulau Mas, dan Rumah Sakit Antam Medika sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. David Hutagaol, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Sari. Selamat siang buat semua teman-teman yang hadiri acara Medical Studium General 2022 ya. Jadi pada simposium yang ke-7 ini, siang ini kita akan membicarakan penyakit pembuluh darah yang lumayan sering ada di masyarakat kita, namun masih sering ditata laksana secara salah karena beranggapan bahwa penyakit deep vein thrombosis dan varicose vein ini bukan penyakit yang berbahaya. Nah, nanti kita akan simak bagaimana penata laksanaannya yang baik dan benar dari dua ahli kita hari ini yang akan berbicara. Dan yang pertama berbicara adalah Dr. M. Ali Sodik, spesialis bedah torak kardiovaskular, konsultan vaskular endovaskular. Beliau sekarang adalah staf pengajar di Universitas Diponegoro yang akan membawakan tentang deep vein thrombosis. Pada Dr. Ali Sodik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dr. David Hutagaol atas kesempatan yang diberikan, dan terima kasih pada pengurus besar IDI yang telah memberi kesempatan pada kami untuk memberikan materi tentang deep vein thrombosis. Ya, kelihatan. Presentasi saya sudah kelihatan belum? Halo, dengar suara saya? Terdengar, dokter. Silakan, dokter Ali. Oke, ya, terima kasih. Jadi deep vein thrombosis ini merupakan suatu penyakit di mana terjadi suatu kondisi trombosis pada pembuluh darah vena yang deep itu yang dalam, sehingga akan memberikan suatu berbagai macam komplikasi pada pasien. Ada beberapa mekanisme terbentuknya suatu trombosis pada deep vein pembuluh darah vena dalam ini. Oke, ini secara anatomi pembuluh darah. Di sebelah kanan adalah pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Yang dikatakan deep vein thrombosis adalah pembuluh darah yang dalam di sini, yang di dalam sini. Ini di mana pembuluh darah vena ini mempunyai suatu keunikan bahwa vena ini mempunyai katup. Beda selain dia katup, dindingnya tipis. Dan otot-otot pada pembuluh darah vena ini juga tidak terlalu banyak, sehingga dalam hal melakukan suatu kontraksi pada pembuluh darah vena tidak begitu kuat, sehingga untuk berfungsi membantu aliran darah vena
terutama untuk darah vena yang dia dibantu oleh pompa. Oke, kita akan membahas tentang deep vein thrombosis. Di sini adalah suatu kondisi di mana terjadi satu koagulasi, terbentuk trombus pada pembuluh darah vena dalam. Kita tahu pembuluh darah vena ini mempunyai katup, ya, secara normal dia akan mengalirkan darah dari distal menuju ke proksimal. Akan terjadi suatu kondisi trombus di mana aliran darah ini terganggu, sehingga akan terjadi suatu stasis dari pembuluh darah dengan berbagai macam dampak. Di antaranya adalah bengkak, nyeri, dan lain sebagainya. Oke. Patofisiologi terjadinya suatu deep vein thrombosis. Kita tahu bahwa yang pertama adalah adanya disfungsi dari endotel. Apakah itu merupakan suatu cedera atau disfungsi karena inflamasi dan lain sebagainya. Ini aliran darah, begitu darah itu melewati suatu permukaan yang tidak ideal, dia akan memudahkan terbentuknya formasi trombus. Yang kedua adalah stasis dari pembuluh darah. Beberapa pasien yang dia dirawat dalam posisi tidur atau bed rest lama akan memudahkan terbentuknya suatu trombosis. Kita ingat bahwa vena itu sendiri tadi proses untuk aliran darahnya dari distal ke proksimal dibantu oleh pompa dari otot-otot sekitar. Pada pasien yang dia tirah baring yang lama, otot-otot tidak berfungsi untuk memberikan suatu bantuan pompa ke vena, pompa di vena sehingga aliran darahnya cenderung stasis. Yang ketiga adalah hiperkoagulopati. Hiperkoagulopati ini terjadi suatu gangguan di mana akan memudahkan terbentuknya formasi trombus pada pembuluh darah vena. Ya, satu contoh pasien-pasien kanker atau pasien yang di mana tumornya ini menekan pembuluh darah vena sehingga aliran di darah vena sendiri akan terganggu. Itu juga pada proses stasis. Ya. Untuk hiperkoagulopati, di mana pembuluh darahnya ini cukup kental sehingga memudahkan untuk terbentuknya satu trombus. Oke. Ini salah satu mekanisme disfungsi endotelial yang menyebabkan terbentuknya trombus lebih mudah. Ya, di sini ada nitric oxide, inos, dia mestinya dia berpasangan. Apabila dia lepas, ya, tidak mau berpasangan pada kondisi beberapa pasien yang menyebabkan itu enosnya tidak berpasangan, dia akan memudahkan terbentuknya satu trombus dengan reaktif oksigen nitrit oxide ROS. Gejala dan tanda pada pasien-pasien dengan deep vein thrombosis. Yang pertama adalah nyeri, bengkak. Di situ pasien-pasien akan terutama pada kakinya. Jelas bengkak ini tanda yang paling sering muncul pada pasien, di mana dia akan nanti ada beberapa gambar bahwa kaki yang mengalami deep vein thrombosis ukurannya akan lebih besar. Karena adanya stasis sehingga pasien biasanya akan berasa nyeri. Ya. Terus warna dari kulitnya biasanya akan lebih kemerahan atau kebiruan, dan cenderung pasien biasanya kakinya lebih, kalau diraba dibandingkan dengan yang kanan maupun yang kiri, dia akan lebih hangat. Ini gambarnya. Ya. Dia lebih besar, warnanya biasanya lebih kemerahan dibanding dengan yang sebelahnya, ya, karena ini udin. Terus kalau diraba karena ada stasis dari aliran darah, sehingga di sini jelas darahnya ini cenderung lebih banyak, sehingga dia akan memberikan suhu yang lebih tinggi dibanding dengan sebelahnya. Dia biasanya teraba akan lebih hangat. Oke. Untuk pasien DVT yang kita mencurigai apakah ini suatu DVT atau bukan, ini ada clue diantaranya adalah well score. Ya.
Di situ akan kita lihat dia ini merupakan pasien yang high risk atau tidak. Ini untuk men-screening, oh pasien ini kira-kira mempunyai faktor risiko yang menyebabkan dia DVT atau tidak. Ini well score ya. Ada yang 3 atau lebih dia high risk, 1 sampai 2 moderate, dan kurang dari 1 atau 0 dia low risk. Ini sebagai screening saja, bukan merupakan suatu diagnosa pasti bahwa dia menderita DVT. Oke. Terus bagaimana mendiagnosis? Ultrasonografi. Ini sangat-sangat penting karena dengan ultrasonografi ini kita bisa melihat bahwa di pembuluh darah vena ini terdapat formasi trombus atau tidak. Oke. Kalau sudah kita lakukan dengan ultrasonografi dan didapatkan adanya trombus, maka ada beberapa penata laksanaan. Nanti berikutnya, ya, sebelum menuju ke penata laksanaan, kira-kira pasien dengan DVT ini komplikasi yang muncul apa? Kalau trombus itu lepas dari pembuluh darah vena, dia akan mengikuti aliran darah sampai ke jantung, ya, ke vena cava superior, terus masuk ke atrium kanan, masuk ke ventrikel kanan, dia terus akan ikut ke pembuluh darah di paru. Dia akan menyebabkan namanya pulmonary embolism. Ya. Kalau trombus ini nyangkut di paru dengan segala konsekuensi, ya, dengan segala konsekuensi, di mana paru tersebut fungsi sebagai pertukaran oksigen akan terganggu. Ya. Ini pulmonary embolism. Dan kalau jumlahnya cukup banyak sehingga akan terjadi suatu kegagalan dari jantung kanan, pulmonary embolism ini. Ya. Terus yang kedua adalah suatu kondisi di mana venous insufficiency. Kebocoran dari katup, jadi vena tadi ada katupnya, kebocoran dari katup vena. Ini komplikasi dalam jangka panjang pada pasien-pasien dengan DVT yang tidak dilakukan terapi dengan adekuat. Artinya apa? Trombusnya tidak dapat dievakuasi dengan baik atau tanpa tindakan evakuasi trombus sehingga akan terbentuk venous insufficiency. Terus yang ketiga adalah post-thrombotic syndrome. Ya, biasanya pada pasien-pasien dengan post-thrombotic syndrome ini kakinya akan bengkak terus-menerus. Sehingga pasien pun tidak akan nyaman dengan kaki yang bengkak, terasa berat, kadang terasa kemeng dan sebagainya, atau nyeri yang disebabkan oleh trombus pada pembuluh darah vena. Oke. Ini ada skor juga yang namanya vitalitas skor post-thrombotic syndrome. Ini kembali lagi bahwa ini merupakan suatu tool atau alat untuk kira-kira pasien ini mengalami post-thrombotic syndrome atau tidak. Kembali lagi, sebelumnya tadi saya ingatkan lagi bahwa untuk mendiagnosis deep vein thrombosis cukup dengan ultrasonografi. Ya. Pemeriksaan di dimer dan sebagainya kalau kita tidak menemukan kelainan dari ultrasonografi. Jadi ini paling penting pada deep vein thrombosis adalah pemeriksaan dengan ultrasonografi. Ada beberapa pemeriksaan lain termasuk venografi dan sebagainya, tapi dengan venografi saya kira lebih intervensi dibanding dengan cukup ultrasonografi. Terapi yang perlu diberikan kepada pasien dengan deep vein thrombosis ada beberapa pilihan, diantaranya adalah pemberian antikoagulan, ada open surgical thrombectomy, ada catheter direct thrombolysis, ada pemakaian inferior vena cava filter di sini untuk mencegah terbentuknya komplikasi, dan yang keempat adalah dengan percutaneous mechanical thrombectomy. Oke, harapan dari terapi deep vein thrombosis ini adalah yang pertama mencegah terbentuknya emboli pada paru. Ini sudah jelas karena komplikasi yang paling dikhawatirkan adalah deep vein thrombosis adalah emboli pada pembuluh darah paru. Yang kedua, trombusnya tidak cenderung untuk meluas.
yaitu biasanya dengan pemberian antikoagulan akan membantu untuk mengurangi terbentuknya trombus, formasi trombus yang baru. Ya. Terus defense trombosis yang rekuren, kembali terjadi. Terus yang keempat adalah tidak terjadinya suatu post thrombotic syndrome. Oke, harapannya dari sekian ini selain dari mencegah terbentuknya ini, juga mengharapkan adanya katup yang masih kompeten pada pembuluh darah vena tadi. Itu harapannya. Oke. Antikoagulan pada pemberian terapi defense trombosis, yaitu satu, mencegah terbentuknya trombus baru sebenarnya, mencegah penyebaran trombus, resiko terbentuknya emboli dan post thrombotic syndrome. Tetapi dengan pemberian antikoagulan biasanya dia tidak menyelesaikan evakuasi dari trombus tersebut. Dan kadang-kadang dalam mengurangi gejalanya juga relatif lama. Jadi masih harus menunggu beberapa lama sehingga gejalanya ini biasanya masih muncul walaupun sudah terapi dengan antikoagulan. Oke. Selain itu, pemberian antikoagulan sendiri juga memberikan suatu efek samping seperti resiko perdarahan dan sebagainya, dan perlu monitoring yang ketat biar tidak terjadi suatu resiko perdarahan. Ini adalah suatu penelitian di mana terapi defense trombosis apabila menggunakan antikoagulan saja. Ya. Setelah 5 tahun dilakukan penelitian, bahwa 95% pasien-pasien DVT yang hanya diberi antikoagulan saja, dia menyebabkan namanya venous insufficiency. Artinya apa? Venanya, pembuluh darah venanya ini katopnya sudah tidak sudah rusak. Jadi dengan trombus yang sudah nempel di katop dan sebagainya tadi, lama-kelamaan dia akan menyatu dan katopnya juga akan hilang, sehingga akan 95% terjadi suatu venous insufficiency. 15% dari pasien-pasien DVT yang hanya diterapi dengan antikoagulan bisa menyebabkan venous ulcerasi. Jadi venous ulcerasi di sini karena adanya suatu venekstasi karena aliran darah balik dari vena tadi terganggu, maka akan terkumpul tekanan darah di dalam paru, sehingga di dalam vena, sehingga di situ akan terjadi suatu venektasi dari vena yang lama-kelamaan akan terbentuk suatu ulcerasi. Terus yang kedua adalah claudication yang disebabkan oleh vena. Ini sekitar 50%. Biasanya pasien terasa tidak nyaman atau kemeng dan lain sebagainya, atau nyeri tumpul. Terus 15% pada pasien yang hanya pemberian antikoagulan, ini biasanya dia gerakannya terbatas, artinya dia dalam hal aktivitasnya ini sangat-sangat tidak nyaman, akan terganggu, sehingga dia pun membatasi aktivitasnya. Nah, yang berikutnya adalah mengganggu quality of life-nya pasien. Oke. Lalu bagaimana strategi untuk menghilangkan trombus pada pembuluh darah vena yang terdapat trombosis tadi? Ini ada beberapa tindakan, diantaranya adalah venous thrombectomy catheter directed thrombolysis, atau strategi dengan open surgical thrombectomy. Ini untuk yang surgical thrombectomy. Jadi pembuluh darah vena kita buka melalui di daerah femoral, terus kita pasang tegel-tegel dan kita expose pembuluh darah venanya. Begitu vena ini kita venotomi, kita buka, di dalamnya sudah ada trombus. Ada cara-cara strategi untuk mengeluarkan trombus pada pembuluh darah vena dibanding dengan pembuluh darah arteri. Oke, ini trombusnya pada vena.
Kalau melihat gambar di sini, ini adalah trombus yang ditarik dengan korentan atau dengan pean. Kalau formasi trombusnya ini masih baru, kurang dari 2 minggu, biasanya sangat mudah untuk diambil trombusnya. Karena apa? Karena formasi trombus yang sudah di dalam sini itu masih belum nempel ke dinding pembuluh darah vena. Tetapi kalau lebih dari 2 minggu sudah terbentuk mungkin trombusnya ini sudah mengalami perlengketan di dinding pembuluh darah vena. Ini yang kadang-kadang agak mempersulit untuk evakuasi. Sehingga diperlukan kateter Fogarty untuk membantu evakuasi. Berikutnya ini adalah trombus yang dikeluarkan dari vena. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang bisa kita gunakan untuk mengeluarkan trombus dalam vena. Untuk yang open surgical. Ini trombus yang masih licin, artinya dia belum nempel ke dinding pembuluh darah vena dan ini bisa diambil dengan baik. Oke. Setelah dilakukan trombektomi, selanjutnya adalah melakukan pemasangan bebat. Ini tujuannya adalah membantu untuk mengurangi swelling atau udem. Terus yang kedua mungkin akan membantu juga untuk negatif pressure dari dengan compression ini untuk membantu aliran darah vena dari distal menuju ke proximal. Ini adalah penelitian dari pasien yang sudah dilakukan trombektomi. Ada 63 pasien dengan DVT, antara trombektomi dengan pemberian antikoagulan atau pemberian antikoagulan saja. Jadi pasien setelah dilakukan trombektomi, dia dilanjutkan dengan pemberian antikoagulan dibanding dengan antikoagulan saja. Yang dinilai adalah satu patensi dari vena, patensi dari katup-katupnya vena tadi. Terus yang kedua adalah morbiditas setelah menderita deep vein thrombosis ini. Yang ketiga adalah komplikasi. Ya. Ini diteliti setelah 6 bulan, 5 tahun, sampai 10 tahun. Hasilnya adalah ini. Setelah 6 bulan, ya, dengan trombektomi, ini dilakukan venografi, ini 76% pasien post trombektomi. Itu 76% itu paten. Paten. 63% antikoagulan saja, dengan antikoagulan cuma 36%. Terus valve-nya, katup-katupnya 52% akan membaik, ini antikoagulan 26%. Simptomnya dia akan mengurangi simptom 42% dari pasien dibanding dengan cuma 7%. Swellingnya, bengkaknya ini berkurang 52% dan lain sebagainya. Oke. Ini untuk tindakan yang lain, yaitu dengan kateter directed trombolisis atau dengan kateter pengambilan trombus, dia dengan angiojet rheolytic thrombectomy system. Ini dengan kecepatan tinggi. Kalau yang ECVAS system adalah dengan energi yang rendah. Ini alat-alat untuk intervensi dengan minimal invasif. Ini diantaranya setelah dilakukan trombektomi dengan angiojet dipasang stent. Nah, oke, ini gambar-gambarnya, ini venanya setelah dilakukan pengambilan. Ini gambar dari angiojet sendiri alatnya. Untuk angiojet ini cukup mahal, sehingga kadang-kadang tidak tercover oleh asuransi. Nah, ini pilihan yang berikutnya dengan vena cava filter, ini hanya untuk mengurangi komplikasi yang terjadi berupa pulmonary embolism. Ini
dengan evaluator vena cava, bukan terapi dari deep vein thrombosis. Jadi ini cuman menghindari terbentuknya suatu komplikasi pulmonary embolism dengan pemasangan vena cava filter. Jadi ini adalah vena cava filter. Berikutnya, terus percutaneous mechanical thrombectomy. Jadi ini salah satu terapi thrombectomy. Ini yang intervensi. Di sini waktunya lebih singkat karena untuk pemulihan patensi vena, pengurangan biaya rawat inap, otomatis karena dia minimal invasif, efektif dan lebih nyaman, mengurangi resiko perdarahan dan waktu pengobatan lebih singkat. Harapannya adalah, nah ini salah satu komplikasi dari DVT adalah plegmasia cerulae dolan, di mana betul-betul buntu pembuluh darah venanya sehingga aliran arteri pun tidak bisa menembus. Artinya terjadi iskemik di anggota badan tersebut karena venanya tertutup oleh trombus semua, sehingga akan terjadi suatu nekrosis dari anggota tubuh tadi, sehingga akan meningkatkan resiko untuk amputasi. Nah, Dr. Ali, 2 menit lagi waktunya. Oke, terima kasih. Ini juga thrombectomy. Oke, percutaneous thrombectomy. Ini caranya, ini alatnya. Oke, terima kasih Dr. David atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada prinsipnya pilihan-pilihan menurut kami bahwa yang namanya DVT adalah trombektomi adalah pilihan utama, setelah itu dilanjutkan dengan pemberian antikoagulan. Itu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.